Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya presentator pertama yang akan membahas tentang standar costing pengendalian biaya yang efektif. Presentasi ini akan membahas tentang standar costing dari pengertian dasar hingga implementasinya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana metode ini dapat membantu suatu perusahaan dalam mengendalikan biaya dan meningkatkan profitabilitasnya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Widya Wahyuni, dan yang kedua ada Nagita Selsin, dan yang ketiga ada Ainun Mar'ah, dan yang keempat saya sendiri, Imelda Syahrina. Selanjutnya, komponen biaya standar. Komponen biaya standar terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada biaya bahan baku standar. Kuantitas bahan baku standar yang diperlukan untuk memproduksi suatu unit produk dikalikan dengan harga standar per unit bahan baku tersebut. Harga standar harus mencerminkan perkiraan terbaik dari biaya perolehan bahan baku di masa depan. Dan yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung standar. Jumlah jam kerja standar yang diperlukan untuk memproduksi suatu unit produk dikalikan dengan tarif upah standar per jam. Tarif upah standar harus mencerminkan perkiraan terbaik dari biaya tenaga kerja di masa depan, termasuk tunjangan dan pajak. Dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik standar. Tarif overhead standar baik variabel maupun tetap dikalikan dengan tingkat aktivitas standar seperti jam mesin atau jam tenaga kerja langsung. Tarif overhead standar dihitung dengan membagi total biaya overhead yang dianggarkan dengan tingkat aktivitas yang dianggarkan. Ketiga komponen di atas adalah fondasi dari sistem standar costing yang efektif dengan menetapkan standar yang realistis dan mengukur kinerja aktual terhadap standar tersebut. Perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana biaya dapat dikendalikan dan profitabilitas dapat ditingkatkan. Selanjutnya ada jenis-jenis standar. Yang pertama ada standar ideal. Standar ideal mengasumsikan kondisi operasional yang sempurna tanpa adanya pemborosan, kerusakan, atau gangguan. Standar ini sangat sulit dicapai dalam praktik sehari-hari dan lebih berfungsi sebagai target jangka panjang yang utopis. Dan yang kedua ada standar normal. Standar normal didasarkan pada tingkat efisiensi yang realistis dan dapat dicapai dalam kondisi operasional yang normal. Standar ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu istirahat, pemeliharaan mesin, dan tingkat kesalahan yang wajar. Dan yang terakhir ada standar aktual. Standar aktual menggunakan data biaya historis sebagai dasar. Meskipun mudah diperoleh, standar ini kurang efektif untuk pengendalian biaya karena mencerminkan inefisiensi masa lalu dan tidak mendorong perbaikan berkelanjutan. Pemilihan jenis standar yang tepat penting untuk tujuan pengendalian biaya dan evaluasi kerja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan ke presentator kedua. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penetapan standar biaya bahan baku. Nah, mengenai penetapan standar biaya bahan baku ini, perusahaan perlu menganalisis dua aspek. Yang pertama, yaitu spesifikasi bahan baku, dan yang kedua, harga bahan baku. Nah, pertama kita akan membahas tentang spesifikasi bahan baku, di mana perusahaan perlu menentukan jenis, kualitas, dan kuantitas bahan-bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan menentukan rinci karakteristik bahan baku yang dibutuhkan, termasuk spesifikasi teknis dan standar kualitas yang harus dipenuhi, hal ini memastikan bahwa bahan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan produksi dan standar mutu perusahaan. Selanjutnya yaitu harga bahan baku. Nah, di sini perusahaan diminta untuk melakukan survei pasar. Melakukan survei pasar untuk mengetahui harga terkini bahan baku dari berbagai pemasok. Di sini juga perusahaan harus mempertimbangkan untuk membuat kontrak jangka panjang dengan pemasok terpilih untuk mendapatkan harga yang lebih stabil dan menguntungkan. Nah, contohnya yaitu misal ada produk A membutuhkan 2 kg bahan baku dengan harga
bahannya itu 5.000 per kilo. Sebagai contoh, jika produk A membutuhkan 2 kilo bahan baku X dengan harga standar 5.000 per kilo, maka total biaya bahan baku standar untuk produk A adalah 10.000. Perhitungan ini menjadi dasar untuk pengendalian biaya bahan baku. Nah, penetapan yang akurat penting untuk mengendalikan biaya produksi dan memastikan efisiensi operasional. Dengan standar biaya bahan baku yang tepat, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi pemborosan atau inefisiensi dalam penggunaan bahan baku. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penetapan standar biaya tenaga kerja langsung. Berbicara tentang biaya tenaga kerja itu berarti berkaitan dengan upah karyawan ya. Jadi, biasanya standar biaya tenaga kerja itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sehingga perusahaan biasanya melakukan analisis pekerjaan dan menganalisis tarif upah yang berlaku di lingkungan pasar. Pertama, analisis pekerjaan, di mana perusahaan akan menganalisis waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas atau produksi pada suatu perusahaan, keterampilan yang diperlukan, dan kompleksitas pekerjaan tersebut. Analisis ini membantu menentukan standar waktu yang wajar untuk setiap proses produksi di suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu tarif upah. Berbicara tentang tarif upah itu berkaitan dengan perjanjian kerja, di mana tarif upah ini dapat ditentukan berdasarkan perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan. Nah, kedua yaitu standar industri dan tingkat upah pasar. Kedua hal ini juga dapat dipengaruhi oleh tingkat upah yang berlaku di pasar tenaga kerja. Dengan demikian, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi tarif upah dan menentukan tarif upah yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan kepuasan karyawan juga. Nah, contohnya seperti terdapat produk A yang membutuhkan waktu 0,5 jam atau setengah jam kerja dengan biaya tenaga kerja langsungnya itu dihitung 20.000 per jam. Ini berarti biaya tenaga kerja langsung standar untuk produk A adalah 10.000. Penetapan standar ini membantu dalam mengendalikan biaya tenaga kerja dan evaluasi efisiensi produksi. Standar yang realistis memotivasi karyawan untuk bekerja lebih efisien dan mencapai target produksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun penjelasan tentang penetapan standar biaya overhead pabrik. 1. Yaitu identifikasi aktivitas. Mengidentifikasi semua aktivitas yang termasuk dalam overhead pabrik, seperti biaya listrik, pemeliharaan mesin, depresiasi aset, dan biaya tidak langsung lainnya yang mendukung proses produksi. Pastikan semua biaya relevan tercatat. Kemudian yang kedua, yaitu penentuan tarif overhead. Menghitung tarif overhead dengan membagi total budget overhead dengan ukuran aktivitas standar. Ukuran aktivitas bisa berupa jam mesin, jam kerja langsung, atau unit produksi. Pemilihan ukuran aktivitas harus relevan dengan pemicu biaya overhead. Yang ketiga, contoh. Jika biaya overhead yang dianggarkan adalah 10 juta dan total jam mesin yang dianggarkan adalah 1.000 jam, maka tarif overhead adalah 10.000 per jam mesin. Tarif ini digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead ke setiap unit produk berdasarkan penggunaan jam mesin. Pengelolaan overhead yang baik dapat mengurangi biaya produksi secara signifikan dengan penetapan standar biaya overhead yang akurat. Perusahaan dapat mengendalikan biaya produksi, mengidentifikasi area pemborosan, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Standar biaya overhead membantu dalam pengambilan keputusan terkait harga jual produk dan evaluasi kinerja departemen produksi. Kemudian pada analisis varian menguntungkan jika menunjukkan biaya aktual lebih kecil daripada biaya standar. Kemudian varian tidak menguntungkan jika biaya aktual menunjuk lebih besar daripada biaya standar. Analisis varian membantu mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Selanjutnya kita membahas tentang contoh perhitungan varians. Di sini sudah dipaparkan 3 contoh beserta dengan rumusnya. Yang pertama itu varians bahan baku. Rumusnya
yaitu kuantitas aktual dikurang kuantitas standar dikali harga standar. Nah, ini untuk mengukur efisiensi penggunaan bahan baku. Jika hasilnya positif atau lebih banyak digunakan daripada standar, berarti ada inefisiensi. Jika negatif, berarti penggunaan bahan baku lebih efisien. Kedua, yaitu varians tenaga kerja. Dengan rumus jam kerja aktual dikurang jam kerja standar dikali tarif upah standar. Ini untuk mengukur efisiensi penggunaan waktu, di mana varians positif menunjukkan lebih banyak waktu yang digunakan atau kurang efisien. Varians negatif menunjukkan efisiensi waktu kerja. Yang ketiga yaitu variance overhead. Rumusnya gaya overhead aktual dikurang gaya overhead standar. Rumus ini menilai perbedaan antara overhead aktual atau biaya tidak langsung seperti listrik, sewa, dan lain-lain dengan standar yang direncanakan. Nah, variance positif berarti pengeluaran lebih besar dari yang direncanakan, sedangkan variance negatif menunjukkan penghematan. Perhitungan yang dapat membantu perhitungannya dari jika perusahaan. Perhitungan yang tepat membantu memahami penyebab varians. Artinya, dengan menganalisis varians secara tepat, manajemen bisa mengambil keputusan yang lebih baik untuk perbaikan proses produksi atau efisiensi biaya untuk selanjutnya. Selanjutnya akan dibahas tentang studi kasus perusahaan manufaktur XYZ. Pertama, ada penerapan standar costing. Untuk mengendalikan biaya produksi, dengan metode ini, perusahaan menetapkan biaya standar untuk setiap elemen biaya produksi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Adapun keuntungan dari penerapan standar costing, yang pertama itu penganggaran yang akurat, memudahkan dalam membuat anggaran karena biaya aktual sulit diprediksi sebelum produksi selesai. Lalu, yang kedua ada penilaian persediaan, mempermudah perhitungan nilai persediaan dengan menggunakan biaya standar. Lalu ada juga penetapan harga produk, yaitu membantu dalam menentukan harga jual produk berdasarkan estimasi biaya. Lalu yang kedua ada analisis varians. Setelah produksi, perusahaan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar untuk mengidentifikasi varians. Lalu yang ketiga ada identifikasi masalah. Dari analisis varian, perusahaan menemukan beberapa masalah, yaitu pertama, kenaikan harga bahan baku, biaya bahan baku lebih tinggi dari yang diperkirakan. Lalu yang kedua, efisiensi tenaga kerja. Kenaikan biaya tenaga kerja disebabkan oleh lembur yang tidak terencana. Lalu yang ketiga ada overhead pabrik. Kenaikan overhead disebabkan oleh penggunaan mesin yang lebih lama dari yang direncanakan. Lalu yang terakhir ada tindakan perbaikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, negosiasi dengan pemasok, mencari pemasok baru atau menegosiasikan harga bahan baku untuk menurunkan biaya. Yang kedua, pelatihan karyawan, memberikan pelatihan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan mengurangi lembur. Dan yang ketiga, pemeliharaan mesin, melakukan pemeliharaan rutin pada mesin untuk mengurangi waktu henti dan overhead. Dengan menerapkan tindakan perbaikan ini, perusahaan berharap dapat menurunkan varians di masa depan dan meningkatkan efisiensi produk secara keseluruhan. Kesimpulannya, yang pertama, pengendalian biaya. Alat penting dalam mengendalikan biaya produksi dan operasional perusahaan. Dengan standar costing, perusahaan dapat memantau dan mengelola biaya secara lebih efektif, mengidentifikasi area pemborosan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang kedua ada pengambilan keputusan. Dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional. Informasi biaya standar membantu manajemen dalam menentukan harga jual, mengevaluasi kinerja departemen, dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Lalu yang terakhir ada profitabilitas, meningkatkan signifikan melalui efisiensi biaya dan pengendalian yang lebih baik. Dengan mengoptimalkan biaya produksi dan operasional, perusahaan dapat meningkatkan margin keuntungan dan mencapai profitabilitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan.